Fakta pahit amunisi Afkir. Pemusnahan amunisi Afkir berujung pada nestapa. Sebanyak 13 orang meregang nyawa ketika jajaran Gudang Pusat Amunisi Gupusmu 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat memusnahkan amunisi yang sudah kedaluarsa di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut, Jawa Barat, Senin 12 Mei pukul 09.30. 9 korban tewas merupakan warga sipil dan 4 lainnya berasal dari TNI Angkatan Darat. Kita sangat berduka untuk para korban. Institusi militer menyatakan pihaknya tengah menginvestigasi penyebab ledakan. Selama ini proses pemusnahan amunisi rutin dilakukan dan belum pernah terjadi insiden sama sekali. Ketika TNI Angkatan Darat memberikan klarifikasi terhadap peristiwa mematikan di lahan milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kabupaten Garut itu, media sosial malah diramaikan dengan video viral yang diduga menggambarkan suasana sebelum ledakan terjadi. Video tersebut menepis pernyataan resmi TNI Angkatan Darat bahwa jatuhnya korban sipil akibat warga mendekat ke area ledakan untuk memulung sisa-sisa logam dari amunisi. Yang tampak warga sudah ada sebelum terjadi ledakan. Mereka justru aktif memilah dan menguliti mortir Afkir. Dengan adanya polemik seperti sekarang ini, publik tentu mendorong adanya penjelasan yang membuat terang sebuah perkara. Apakah benar keberadaan warga sipil itu karena mereka berebut mengumpulkan serpihan logam sisa ledakan yang biasa dijual sebagai besi tua? Kalau ini benar, tentu prosedur operasional standar atau SOP jajaran Gupusmu 3 Pusat Peralatan TNI Angkatan Darat saat meledakkan amunisi kedaluarsa patut dipertanyakan. Bukankah institusi militer dikenal sangat ketat dalam melakukan pengamanan? Mereka tidak segan mendaratkan pukulan jika ada warga yang dianggap berbuat onar. Jika dalam urusan seperti itu TNI Angkatan Darat bisa bertindak tegas, apalagi ketika menyangkut urusan amunisi. Nalar publik sulit mencerna manakala militer dengan gegabahnya membiarkan 9 warga sipil masuk teritori tanpa pemeriksaan yang super ketat. Dengan adanya video yang beredar, masyarakat kini cenderung beranggapan bahwa warga sipil tidak sedang berebut besi bekas ledakan seperti yang selama ini disampaikan. Mereka terlihat begitu tenang mencopoti amunisi sebelum ledakan terjadi. Situasi seperti ini sebenarnya malah menimbulkan spekulasi baru. Jangan-jangan terjalin relasi informal antara pihak-pihak tertentu. Mereka dipekerjakan agar besi yang masih bagus dipilah terlebih dahulu sebelum sisanya diledakan. Jika spekulasi ini benar, artinya bukan hanya SOP yang dilanggar, melainkan juga integritas dan disiplin institusi turut dipertaruhkan. Mengingat betapa kompleksnya situasi saat ini, kita tentu menunggu hasil investigasi resmi TNI Angkatan Darat yang selaras dengan kenyataan. Jangan pernah berpikir untuk menutup-nutupi penyebab ledakan yang membuat belasan nyawa melayang sia-sia. Jadikan itu sebagai bahan evaluasi dan perbaikan institusi Angkatan Darat. Sampaikan fakta secara telanjang sekalipun pahit rasanya.